Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022, kita akan merayakan salah satu Santo dan Santa, yaitu jatuhnya kepada Santa Maria dari Mesir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Maria dari Mesir ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santa Maria dari Mesir hidup pada abad keempat. Awalnya ia adalah seorang pelacur berasal dari Alexandria, Mesir. Pada hari pesta salib suci, ia datang ke Yerusalem, bukan untuk berziarah, tapi dengan niat kotor yang hendak menjajakan diri kepada para peziarah yang datang untuk menghormati relikwi salib suci yang telah ditemukan kembali oleh Santa Helena. Ketika ia mencoba memasuki gereja makam kudus, tempat relikwi salib suci ditahtakan, sebuah kekuatan yang tidak kelihatan menghalanginya dan membuat kedua kakinya terasa lumpuh. Menyadari bahwa ini terjadi karena keadaan dirinya yang bergelimang dosa, Maria tersadarkan dan segera menyesali cara hidupnya yang penuh noda. Dari luar gereja makan suci, ia melihat ikon Theotokos, Bunda Maria yang menatapnya dengan penuh kasih. Sambil memukul dada, Maria memohon berdoa pengampunan. Ia bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi pertapa di padang gurun. Setelah mengucapkan kaul ini, ia mencoba melangkah ke dalam gereja makam suci. Kali ini, kedua kakinya dengan ringan membawanya ke hadapan altar. Dengan bercucuran air mata, Maria berlutut di hadapan relikwi salib suci. Saat itulah ia mendengar sebuah suara berbisik, "Jika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau akan menjalani sisa hidupmu dalam kemuliaan." Maria segera menuju ke sungai Yordan dan singgah sebentar di biara Santo Yohanes Pembaptis yang berada di tepi sungai itu. Di sana ia menerima sakramen pengampunan dosa dan menjalani laku sili yang berat. Selanjutnya ia menyeberangi sungai Yordan menuju padang gurun untuk menggenapi kaulnya dan menebus dosa-dosanya dengan menjadi pertapa. Maria Aegyptica kemudian bertapa selama hampir 50 tahun di padang guru di sisi timur sungai Yordan. Dia hidup di keheningan dan doa yang khusyuk serta hanya makan daun-daun atau buah-buahan yang jatuh ke tangannya. Puluhan tahun pun berlalu. Suatu hari, Maria yang sudah tua renta bertemu dengan seorang biarawan bernama Santo Zosimus atau Zosimus dari Palestina yang tinggal di biara kecil di tepi sungai Yordan. Maria meminta Zosimus membawakannya komuni kudus di tepi sungai Yordan pada hari Paskah. Ketika Zosimus memenuhi keinginan Maria menemuinya di sungai Yordan dengan cara berjalan di atas permukaan air demi menerima komuni kudus. Setelah mengucapkan syukur dan terima kasih, Maria meminta Zosimus untuk kembali membawakannya sakramen Ekaristi pada hari Paskah tahun selanjutnya. Setahun kemudian, Zosimus kembali, tapi ia menemukan tubuh Maria Aegyptica
sudah tidak bernyawa lagi. Tubuh pertapa wanita itu telah beberapa lama meninggal dunia, namun tetap utuh dan memancarkan bau harum semerbak. Zosimus lalu memakamkannya dengan bantuan seekor singa yang lewat lalu kembali ke biara. Kisah hidup Maria Aegyptica dikisahkan oleh Zosimus kepada saudara-saudaranya, dan kisah tersebut dipelihara di antara komunitas mereka sebagai tradisi lisan. 3 abad kemudian kisah ini dituliskan oleh Patriark Yerusalem atau Santo Sopronius. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santa Maria dari Mesir. Kita yang hari ini mendengarkan tentang perayaan Santo, Santa, dan orang-orang kudus lainnya, semoga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bukan hanya menjadi sebagai umat pilihan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita lebih baik dituntut lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukanlah dengan berbagai cara melalui kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah berbuat rendah hati, berbuat baik, memberikan pengampunan kepada saudara-saudari musuh-musuh kita yang telah pernah kita lupakan. Marilah kita mengingat segala sesuatu bentuk penyesalan dan pengampunan kita, lalu kita berserah diri memohon ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan pastor, uskup, dan romo dan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjut lagi dengan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Tidak lupa juga sebelum kita melanjutkan untuk memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angannya tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya. Sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat,
karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 7 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10 dan ayat 25 sampai 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Di sekitar kita selalu saja ada orang jahat yang siap menerkam dan memangsa kita. Seringkali kejahatan bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan godaan-godaan menurut akal kita. Kita hidup untuk mengikuti kehendak Allah, tetapi juga digoda oleh keinginan dan kesenangan diri sendiri. Apakah kita akan kuat? Jika kita kuat, maka kita akan menjadi orang yang diselamatkan, karena Tuhan akan membimbing kita untuk selalu melakukan hal yang benar. Jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan, meskipun tampaknya itu biasa atau wajar. Biasanya yang baik itu lebih berat daripada yang jahat. Mempercayai Tuhan Yesus sebagai kebenaran juga sesuatu yang menantang. Di antara banyak peraturan dan hukum, kita ditantang untuk terus mengikuti ajaran Tuhan Yesus meskipun berat. Dan bahkan kadang-kadang seperti tidak mungkin kita lakukan. Akan tetapi, jika kita percaya bahwa Yesus dan Bapanya adalah satu, maka segala ajaran Yesus, meskipun sulit, akan kita perjuangkan. Bayangkan, jika kita benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan kitab suci agar jangan membunuh, ya, Yesus yang baik, aku ingin terus mempercayai dan mengikuti ajaran-ajaran-Mu. Buatlah aku mengerti dan berani melakukannya dengan baik,
supaya Engkau membenarkan hidupku dan berkenan membimbingku menjadi berkat bagi saudara-saudara di dekatku. Semoga demikian. Amin.